Ingat teman-teman, dan awas jangan sampai kalian itu tidak lolos atau gugur dalam CPNS 2024 gara-gara soal yang ini, ya. Makanya kita bahas pada pertemuan pagi ini. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada nomor 8. Sekarang kita akan membahas nomor 9. Perhatikan kata kuncinya. Apa kata kuncinya, Kak? Sabarlah. Amanat Pancasila dalam membangun integritas warga negara yang merujuk pada sila keempat, ya kan? Apa itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan? Yang artinya adalah ini integritas warga negara pada sila keempat yang tadi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Oh, termasuk kebijaksanaan. Oh, termasuk dalam permusyawaratan perwakilan. Ya kebijaksanaan ya gak ada lah di Badan Sosial dan Budaya. Kemungkinan kan hukum. Nah, bukan. Tapi ini termasuk dalam sosial bukan, hankam bukan, berarti termasuk dalam perpolitikan. Gitu ya teman-teman. Paham? Jadi caranya adalah menganalisanya seperti itu, pelan-pelan. Sekarang, nomor 10 nih jebakan. Pembangunan pertahanan dan keamanan ditujukan untuk kepentingan nasional. Ingat, pembangunan pertahanan dan keamanan ditujukan untuk kepentingan nasional. Upaya yang dapat dilakukan untuk membangun pertahanan dan keamanan. Kata kuncinya mana, Kak? Kata kuncinya membangun pertahanan dan keamanan. Apakah membantu? Tidak. Kan kita ingin upaya untuk membangun, bukan membantu. Membangun infrastruktur? Tidak, bukan ini yang dimaksudkan. Pertahanan dan keamanan bukan termasuk dari infrastruktur. Apalagi mengalami bencana, bukan. Memberikan pelatihan kepada militer negara asing, ini sebenarnya yang bikin kata salah, negara asingnya. Menandatangani kontrak kerjasama dengan negara lain, bukan. Ini bukan khusus kerjasama. Jadi yang benar adalah untuk membangun pertahanan dan keamanan adalah mempatroli rutin di wilayah darat, laut, dan udara. Tujuannya apa? Takutnya ada penyusup, takutnya ada sesuatu yang masuk ke negara kita tanpa izin. Oke, selanjutnya nomor 11, teman-teman. Perhatikan beberapa upaya berikut. Sabar, sabar. Pada masa, nah kalau seumpama membaca soal seperti ini, baca aja langsung ke soalnya ya. Jangan tiba-tiba baca ini dulu, sabar aja. Kita biar tahu maksud dan tujuannya. Pada masa pergerakan nasional, para tokoh organisasi menunjukkan semangat kebangsaan. Wajiblah setiap tokoh organisasi pasti mempunyai semangat kebangsaan. Upaya yang dilakukan Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah, kemarin kita udah bahas kan Dr. Cipto Mangunkusumo sebagai apa? Kalian cek aja di video sebelumnya. Sebagai wujud semangat dan komitmen kebangsaan terdapat pada angka. Oh, ini kata kuncinya apa? Wujud semangat dan komitmen kebangsaan. Nah, gitu. Apakah membuka praktek dokter untuk masyarakat? Betul, karena Dr. Cipto Mangunkusumo ini kata kuncinya ada kata-kata DR. DR itu dokter. Kalau DRG, Kak, ya dokter gigi lah. Nah, gitu ya. Membuat tulisan-tulisan berisi kritik kepada pemerintah Belanda. Betul. Kenapa betul? Karena di sini wujud semangat dan komitmen kebangsaan. Ini kan berisi kritik kepada pemerintah Belanda pada saat itu. Nyambung kan? Betul. Membangun tempat berkumpul dan berdebat untuk para tokoh pergerakan nasional. Nah iya, waktu itu Dr. Mangunkusumo sering membuat suatu kelompok atau perdebatan para tokoh. Gimana ya untuk kemajuan Indonesia semacam itu. Mengumpulkan dana tidak. Waktu itu Dr. Mangunkusumo tidak mengumpulkan dana, apalagi untuk menolong pemuda-pemuda cerdas. Dari sini sebenarnya tidak nyambung ini teman-teman. Membentuk gerakan bernama Gerakan Kesatuan Alap-Alap yang tugas menyediakan makanan untuk tentara garis depan. Tidak. Tugas dokter bukan itu. Bukan relawan. Ya. Berarti sebenarnya jawaban yang tepat adalah 1, 2, dan 3. Ada jawabannya A, B, C, D? Oh ada B. Berarti jawabannya adalah B. Paham ya? Oke. Jadi itu semacam tes wawasan kebangsaan penalaran yang saat ini akan muncul 99% teman-teman. Dan hampir kemarin rata-rata peserta CPNS 2023 itu gagal gara-gara TWK-nya bukan hafalan lagi, tapi penalaran seperti ini. Makanya kita bahas satu persatu dengan menggunakan teknik.
Selanjutnya nomor 12. Nah, salah satu lagu nasional. Nah, ini sedikit hafalan tapi sebenarnya bisa loh kita analisa yang menggambarkan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, berbeda-beda tapi satu jua. Melalui keindahan alam, Indonesia adalah, nah ini. Dari keindahan alam sebenarnya bisa dianalisa walaupun kalian tidak hafal, tapi kalau hafal lebih bagus. Satu nusa, satu bangsa, tidak ada keindahan alamnya. Rata-rata semacam seperti itu. Indonesia Raya Merdeka, bukan ini, bukan ya. Dari Sabang sampai Merauke juga bukan, teman-teman. Garuda Pancasila, emang iya Garuda Pancasila itu menggambarkan Bhinneka Tunggal Ika tapi tidak melalui keindahan alam. Jadi dari sini semua sebenarnya kita bisa menebak yang merupakan keindahan alam tentunya pasti jawabannya adalah E. Kok bisa Kak? Rayuan Pulau Kelapa. Kalian tahu nggak nyanyiannya siapa? Kalau nggak salah, ini dikarang kalau nggak dulu, kalau dulu saya masih kecil ingatnya dari Ismail Marzuki kalau nggak salah. Kalau salah mungkin kalian bisa cek ya. Terus kalian tahu nggak liriknya itu tentang apa? Nah, liriknya itu tentang potensi keindahan alam. Nah. Dan kalau kalian tahu juga bahwasanya secara umum rayuan Pulau Kelapa ini gambaran ikonnya itu tentang kelapa yang berbaris gitu loh, berbaris kelapa dari Sabang sampai Merauke. Dari itu kita akan tahu bahwasanya ini adalah lagu nasional, tapi yang Bhinneka Tunggal Ika sebenarnya banyak yang Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila juga Bhinneka Tunggal Ika. Tapi apakah dia melalui keindahan alam? Nah, itu jadi jawabannya adalah E, teman-teman. Selanjutnya, oke, kita bahas nomor 13. Penyelenggara negara harus sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, ini. Praktek penyelenggara negara sesuai nilai persatuan tampak pada pernyataan apa? Kata kuncinya mana, Kak? Sesuai nilai yang terkandung dalam Pancasila. Praktek penyelenggara negara itu persatuan tampak pada pernyataan apa? Kita pelan-pelan bacanya, teman-teman. Coba nomor 13. Pemerintah berupaya mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat demi minimalisir terjadinya strata sosial. Ini kayak sekarang kan. Ada kartu apa, kartu pintar, banyak kartu lah untuk jaminan sosial bagi masyarakat, ya kan? Semacam seperti itu. Kita nggak apa-apa, kita baca dulu. Pemerintah menguasai seluruh sumber daya alam. Waduh, ini rasa-rasanya kurang bagus juga nih teman-teman. Apa? Kan ini penyelenggara negara harus sesuai nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila itu apa? Ya pedoman hidup dalam bernegara, dalam Indonesia saat ini. Jadi yang 5 itu kalau kalian mau menganalisa Pancasila, sila pertama, sila kedua, sila ketiga. Apakah ini nomor 2 menguasai seluruh sumber daya alam di wilayah Indonesia dan melarang setiap pihak berusaha yang memanfaatkannya? Apakah ini merujuk pada Pancasila? Tidak kan? Ini sudah nyata salah. Yang B nyata kesalahannya. Coba yang C. Pemerintah memberikan kebebasan kepada warga negara untuk memilih pemimpin. Nah betul, demokrasi ini. Dan wakil rakyat dalam pemilihan umum demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Emang benar, tapi apakah ini sesuai dengan terkandung dalam Pancasila yang tampak? Nah, persatuan ini sesuai nilai persatuan yang tampak. Nah, apakah ini bisa aja sih sebenarnya, tapi kurang kuat teman-teman. Ini jadi salah juga. Coba juga, pemerintah memperlakukan pajak bagi warga negara yang memiliki penghasilan di atas wajib pajak dan membebaskan warga negara yang memiliki penghasilan di bawah ketentuan wajib pajak untuk tidak membayar pajak. Ini namanya sistem subsidi. Nah, jadi yang tidak kurang mampu disubsidi oleh yang mampu gitu. Kayak UKT lah, kalau kalian kuliah sekarang kan UKT. Uang kuliah tunggal, ada yang UKT 1, UKT 2, UKT 3 sesuai dengan penghasilan orang tuanya gitu. Namanya subsidi silang, saling melengkapi. Nah, benar sih untuk persatuan, tapi ini bukan termasuk yang dimaksud dari nomor 13. Emang yang dimaksud nomor 13 apa jadinya, Kak? Yang dimaksud dengan nomor 13 perhatikan di sini. Pemerintah memberi kebebasan bagi warga negara untuk mengembangkan budaya yang dimiliki pada setiap daerah serta
mengakui. Nah, ini kata kunci yang bikin kuat. Mengakui keberagaman tersebut sebagai suatu kekayaan budaya. Jadi perbedaan-perbedaan itu yang dialami pemerintah tapi diakui oleh pemerintah menjadi suatu kekayaan budaya atau keberagaman. Jadi itulah penyelenggara negara yang harus sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oke, selanjutnya nomor 14. Hal terbaik bangsa Indonesia mampu mengikuti perkembangan pada era keterbukaan dewasa. Nah, apa coba? Hal terbaik agar bangsa Indonesia mampu mengikuti perkembangan pada era keterbukaan dewasa ini adalah, nah ini kan pengennya yang terbaik kan? Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi negara luar untuk berinvestasi di Indonesia. Ini bukan yang terbaik, tapi emang baik untuk Indonesia. Tapi bukan yang terbaik. Menutup diri bagi semua arus informasi dari luar. Oh, ini kurang baik ini. Bukan terbaik, tapi kurang baik. Sedapat mungkin menyesuaikan diri dengan keadaan sekarang tanpa syarat. Ini keharusan, bukan masalah terbaik agar bangsa Indonesia, bukan. Memberikan ruang gerak seluas-luasnya bagi masyarakat yang sudah mampu, bukan. Jadi yang terbaik untuk bangsa Indonesia mengikuti perkembangan pada era keterbukaan atau era digital pada saat ini adalah menyesuaikan diri dengan keadaan yang sekarang tanpa kehilangan jati diri bangsa. Jadi ini teman-teman. Bangsa Indonesia yang dibilang apa kak? Kayak yang kemarin lagi rame tuh, Asian Value, nah rasa gotong royong dan berbagai hal gitulah. Intinya kayak yang kemarin lagi viral-viral Asian Value gitu ya. Rata-rata orang ASEAN itu apa? Baik, ramah, dan juga tolong menolong. Nah ini menyesuaikan diri dengan keadaan sekarang tanpa kehilangan jati diri. Kita harus punya jati diri. Bangsa Indonesia itu apa? Keberagaman, saling menghormati satu sama lain gitu. Selanjutnya teman-teman, nomor 15. Sikap-sikap berikut yang sesuai dengan ciri-ciri komitmen pada para pendiri negara, ini kata kuncinya, dalam proses perumusan Pancasila adalah kira-kira mendukung dan berupaya secara pasif dalam mencapai cita-cita bangsa. Bukan. Komitmennya kita harus sesuai dengan para pendiri negara. Mengutamakan semangat kebangsaan yang tinggi, memandang rendah, ini salah nih, memandang rendah bangsa lain. Jadi yang benar gimana kak? Memiliki rasa kecintaan terhadap bangsa Indonesia dan rela berkorban demi berdirinya negara Indonesia. Berarti jawabannya adalah C teman-teman. Paham ya? Oke. Nah, teman-teman, sebelum kita bahas nomor 16, silahkan kalian komentar. Klik jawaban kalian di kolom komentar nomor 16 dan nomor 17. Besok kita bahas ya. Besok kita lanjutkan. Oh, Kak, nomor 18 itu udah kelihatan. Boleh. Nomor 18 sekalian ya. Berarti kita akan bahas besok nomor 16 sampai nomor 24. Artinya sekarang kalian boleh tinggalkan kolom komentar untuk latihan nomor 16 apa, 17 apa, dan 18 apa. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.